Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ida dunya tadhkiratan li'idil akhirah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Tabarukan di dzikril ayah faqad qala Nabi alaihi salatu wassalam, an-nadhafatu minal iman, al-hadis atau kama qala. Hadratul Aiza wal Kurama, jamaah salat maghrib Masjid Sabilillah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Mengawali perjumpaan kita di malam hari yang cerah dan barokah, masih suasana di bulan Syawal, marilah kita bersama-sama melantunkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan ma'unahnya, sehingga kita bisa bersama-sama berjamaah melaksanakan kewajiban kita berupa sholat maghrib, bisa duduk bersimpuh, bisa berkumpul di tempat yang penuh rahmat dan maghfirah Allah dalam keadaan sehat jasmania dan sehat rohania, dengan penuh pengharapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuh ay makrunan bita'zim biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan barokah salawat menjadikan wasilah, menjadikan sebabiah, menjadikan salah satu sarana, menjadikan salah satu penghubung, menjadikan salah satu penyebab kita semua yang hadir khusus di Masjid Sabilillah, umumnya jamil muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di tengah-tengah serba keterbatasan, puji syukur alhamdulillah sebab kita masih bisa beraktivitas di dalam masjid, di rumah Allah yang penuh rahmat dan maghfirahnya. Oleh karenanya wajib kita bersyukur walaupun COVID-19 belum selesai, sebab ujian umat Islam pada tahun ini diberikan ujian oleh Allah double. COVID-19 belum selesai, datang perintah dari Allah puasa bulan suci Ramadan, sehingga pemerintah menganjurkan kepada kita kemanapun kita pergi ya harus pakai masker. Bahkan bukan hanya maskeran saja, sholat ketika berjamaah yang biasanya kita rapat, yang biasanya kita mepet, yang biasanya kita sejajar, kok sekarang jauh-jauhan. Nah, oleh karenanya semuanya harus diiringi dengan kesabaran. Apa sebabnya? Sebab kadangkala ada komentar-komentar yang mana komentar itu membenturkan antara ulama dan umara. Sebab kalau kita berlandaskan berdasarkan hadis, bahwasanya hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Kalau bahasa santri dikaji, sawu sufufakum,
Jadi sawu itu fiilnya fiil amar. Nah, kalau fiil amar mempunyai makna aslinya adalah wujub. Wujub itu berarti diwajibkan. Nah, kalau seandainya diartikan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan shaf, sebab meluruskan shaf itu adalah dari kesempurnaan sholat. Walaupun fiilnya fiil amar, tapi bimakna sunnah. Sebab terjadi perbedaan pendapat, kita sudah maklum. Jadi beda pendapat itu kita sudah diajarkan mulai dari zaman tabi'in, dari zaman sahabat, bahkan kemudian tabi'in sampai sekarang. Kalau beda pendapat sudah maklum. Jadi pendapat hadis ini bahwasanya sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan meluruskan rapat dan merapatkan shaf itu adalah wajib. Lalu siapa saja yang mengambil pendapat hukum meluruskan dan merapatkan shaf itu wajib. Jadi kita jangan kaget kalau misalkan ada pendapat yang begitu ekstrim, wajib shaf itu harus rapat, wajib shaf itu harus lurus. Kalau tidak lurus dan tidak rapat, berarti sholatnya tidak sah. Lalu siapa saja yang mengambil pendapat demikian? Satu, Imam Bukhari. Jadi dijelaskan dalam kitab Sahihul Bukhari juz 1 halaman 245. Lalu yang kedua Ibnu Hazim dalam kitab Al-Mahalli juz kedua halaman 52, wajib sama. Yang ketiga Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa juz keempat halaman 416 juga mengatakan wajib. Kemudian Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya yang terkenal dengan Fathul Bari juz kedua halaman 306 juga sama mewajibkan. Kemudian Imam Syaukani, kitabnya yang terkenal dengan kitab Nailul Autor. Nailul Autor itu ada 4 jilid, dijelaskan dalam juz yang ketiga halaman 330. Nah, ini mengatakan bahwasanya shaf ketika sholat wajib hukumnya harus rapat, harus lurus. Kalau tidak lurus dan tidak rapat, berarti sholatnya tidak sah. Ini berbagai pendapat, supaya kita mana tahu pendapat yang mewajibkan shaf itu harus lurus ketika sholat, mana pendapat yang mengharuskan ketika kita sholat shaf harus rapat. Lalu al-qaulu tsani, ada pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua, anna taswiyatas shafi mustahabbah. Jadi meluruskan shaf itu derajatnya mustahabbah. Mustahabbah itu hukumnya sunnah. Sebab pengambilan dari kalimat hadis yang barusan. Kalau hadis yang pertama, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ini dari sahabat Anas bin Malik. Lalu hadis yang kedua, sawwu sufufakum. Jadi sawwu sufufakum. Yang kedua, wa aqimus shafa. Wa aqimu, dan luruskan shaf kamu ketika sholat. Apa sebabnya? Shaf ketika sholat meluruskan dan juga merapatkan itu merupakan min husnis sholah. Kalau hadis yang kedua itu merupakan shaf lurus, shaf dan rapat itu merupakan min husnis sholati, termasuk dari kebaikan sholat. Nah, kalau diambil dari pengertian kebaikan sholat, lalu yang kedua, betul fi'il amar makna asalnya adalah wajib. Tapi melihat dalam kitab sumber Uqudul Juman ataupun Jauharul Maknun,
kitab yang menjelaskan tentang ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade. Di situ ada bait waqad yaji amrun wa nahyun wa nida fi ghairi ma'nahu li amrin kusida. Nah, terkadang perintahnya perintah amar, kadangkala perintahnya merupakan larangan, tapi maknanya makna amar, makna perintah bisa menjadi cegah. Ini kadangkala bisa terjadi. Contoh seperti ini. Kalau kita melihat anak kecil mainan pisau, anak kecil mainan korek api. Orang tua saking sayangnya kepada anak, lalu ucapan orang tua bagaimana? Pertama, nak, gak boleh main api, bahaya. Nak, gak boleh mainan pisau, berarti bahaya. Kalau anak masih mainan pisau diteruskan, mainan korek api diteruskan, akhirnya terlontar ucapan orang tua, ayo teruskan, ayo teruskan mainan korek api, ayo teruskan mainan pisau. Seakan-akan makna ini merintah, nyuruh anak mainan pisau, tapi maknanya jangan diteruskan, berarti maknanya larangan. Nah, kadangkala dalam kalimat Al-Quran, dalam hadis fiilnya fiil amar, asal makna wajib tapi maknanya sunnah. Jadi kalau menurut hadis yang kedua, meluruskan shop dan merapatkan shop itu bukan dikategorikan wajib, tapi bimakna sunnah. Kalau di bimakna sunnah, kalau keadaan normal gak masalah, tidak ada covid, tidak ada bala, tidak ada yang menyebabkan keharusan kita ketika sholat jaraknya sampai 1 meter, itu berarti sholatnya kurang sempurna. Nah, tapi kalau seandainya zaman covid sekarang, kadang-kala kan shop di masjid direnggangkan rame, gak direnggangkan juga rame. Nah, kita jangan terpikat, jangan terpicu oleh omongan-omongan yang mengadu domba antara ulama dan umaro. Nah, kalau misalnya dalam keadaan normal, berjauhan jarak antara makmum satu dengan yang makmum, ya memang tidak boleh. Sebab kita ngambil kaul yang ihtiyat, keluar daripada khilaf, ikhtilaf ulama itu lebih aman. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, masjid dipakai ibadah saja diperbolehkan, sudah bersyukur. Nah, kalau seandainya masih ada omongan-omongan masjid kok masih berjarak, itu kan antisipasi. Jadi salamatul abdan muqaddamun ala salamatil adyan. Kaidah usul fikih, keselamatan fisik jasmani itu lebih diutamakan. Walaupun toh nyatanya kita menghadapi COVID itu jangan terlalu takut berlebihan. Apa sebabnya? Kita yakin Allah sudah mengatakan kepada kita, walikulli ummatin ajal ay waqtin muaqqatin. Walikulli ummatin ajal ay waqtin muaqqatin. Ulama mufassir menjelaskan ay waqtin muaqqatin, waktu yang sudah ditentukan. Ngapunten. Nah, ketika seorang ibu hamil usia kandungan 3 bulan, itu kan sudah dipasti oleh Allah, rezeki, ajal, bahagia, tidak bahagia, jodohnya orang mana, tempat meninggal di mana, dikuburnya di mana, kan sudah dipasti. Nah, walaupun kita menghadapi COVID, jangan terlalu takut. Apa sebabnya? Sebab kalau kita yakin kepada Allah, kalau Allah menakdirkan umur kita di dunia 100 tahun. Nah, sekarang baru saja 60 tahun. Apakah dengan adanya COVID kita bisa terserang, bisa terkena? Gak mungkin. Apa sebabnya? Sebab ajal kita yang sudah dipasti oleh Allah 100 tahun. Toh nyata-nyata sebelum COVID-19 orang waktunya meninggal yo
ya meninggal. Apa sebabnya? Sebab kalau ketakutan berlebihan juga bahaya. Bagaimana Imam Ibnu Sina mengajarkan, al-wahmu nisfud dawa wal itminan nisfud da was-sabru bidayatus syifa. Jadi al-wahmu nisfud dawa, al-wahmu delusi, ketakutan yang berlebihan, merupakan nisfud da'i, merupakan separuh penyakit timbul daripada ketakutan. Nah, kalau ketakutan berlebihan berarti bisa menimbulkan penyakit. Wis contohnya, ketika kita kehidupan bermasyarakat, panjenengan diundang acara akikohan. Wis jelas-jelas kalau acaranya akikohan berarti menune yo gulai yo sate. Niku wis jelas. Nah, ketika sudah ditutup dengan doa, kan biasanya ada piring terbang tuh. Piring terbang pembagian ke jamaah-jamaah. Apakah dijamin di antara jamaah yang hadir 100 orang, apakah semuanya doyan gulai? Apakah semuanya suka sate? Pasti ada yang menolak. Pasti ada yang minta keringan. Kalau minta keringan, ya sudah kasih piring sajalah. Apa jawabannya? Sebab makan gulai dikhawatirkan menimbulkan darah. Jadi ketakutan belum dimakan sudah ketakutan. Akhirnya kalau ketakutan berlebihan, yaitu merupakan timbul penyakit daripada ketakutan berlebihan. Jadi al-wahmu nisfud da'. Jadi ketakutan yang berlebihan merupakan timbul penyakit separuh daripada disebabkan dengan ketakutan. Nah, sedangkan wal itminan nisfud dawa, sedangkan ketenangan merupakan separuh daripada obat, adalah timbul daripada ketenangan. Terus yang penting panjenengan ten masjid yo cuci kaki dhisik, mantun cuci kaki, yo panjenengan yo cuci tangan, wudu, protokoler kesehatan yo diutamakan. Sedangkan masalah hasilnya ya pasrah kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab yang penting kan kita sudah berusaha, sedangkan hasilnya pasrah kepada Allah. Sebab ketenangan yang kita tanamkan di dalam diri kita merupakan timbul sebagian separuh daripada obat dari segala penyakit adalah tenang. Jadi kesimpulannya jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga, was-sabru bidayatus syifa. Kesabaran adalah awal daripada proses kesembuhan. Ya, misalkan ada orang sakit tapi nggak sabar, nggak kuat, pahitnya obat, ya nggak mungkin sembuh. Senajan pahit, ya diunjuk, senajan pahit, ya diminum. Sebab kesabaran ketika merasakan pahit obat itu merupakan awal daripada kesembuhan. Nah, oleh karenanya kembali kepada bahasan. Jadi ketika problematika seperti ini, Covid belum selesai, puasa Ramadan baru berlalu. Sebetulnya ada musibah yang lebih besar menimpa umat Rasul. Dibanding gunung meletus, dibanding gempa bumi, dibandingkan dengan tsunami, dibandingkan dengan angin puting beliung, ataupun angin topan sekalipun, itu betul adalah musibah. Tapi musibah yang menimpa umat Rasul ada yang lebih besar. Sebab hikmah daripada musibah, Allah memberikan musibah ujian kepada umatnya, itu untuk menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Jadi jangan dikira kalau seandainya ini merupakan adab dari Allah. Kalau Allah selama memberikan ujian kepada satu kaum berarti Allah masih sayang. Tujuannya menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Contoh analogis, panjenengan kepingin pergi ke Surabaya.
Kepingin ke Surabaya 2 jam nyampe, ataupun 2 jam setengah pingin nyampe, baik panjenengan pakai sepeda motor ataupun pakai mobil. Dilalah di Purwosari ban sepeda motor panjenengan gembos, ataupun ban mobil ya kempes. Akhirnya mau tidak mau panjenengan ya mencari tambal ban. Kira-kira itu musibah apa bukan? Walaupun kadang-kala bertentangan, kepingin panjenengan kepingin dang nyampe nang Surabaya, tapi ternyata di Purwosari ban mobil yo gembos, ban sepeda motor yo gembos. Akhirnya cari tambal ban, kan makan waktu. Yo paling cepat tergantung profesi penambal bannya, paling cepat setengah jam baru selesai. Berarti kan menghambat waktu setengah jam. Nah, kalau kita tidak berpikir secara hanya rasional, hanya secara nafsu saja, paling-paling kadang-kadang kita grundel, akhirnya ngeresulo. Kadang-kadang kepingin ke Surabaya cepat-cepat, tapi ternyata ada ganjalan. Kadang-kadang kita belum sadar, akhirnya mau tidak mau mencari tambal ban. Nah, ketika ban mobil sudah ditambal, panjenengan berangkat malih. Ternyata di Sukorejo ada tabrakan yang begitu banyak memakan korban. Nah, panjenengan mengalami ban gembos di Purwosari itu adalah ujian dari Allah yang mana tujuannya menyelamatkan panjenengan dari kecelakaan beruntun. Nah, begitu juga dengan Covid. Jadi jangan dianggap Covid itu musuh terbesar, jangan. Sebab musuh terbesar adalah bukan Covid, bukan orang kafir. Musuh terbesar kita adalah setan. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu. Makanya diadakan Idul Fitri di dunia itu hikmahnya apa? Tadhkiratan li'idil akhirah. Itu peringatan, pelajaran kepada kita nanti di padang mahsyar di yaumul kiamah juga sama. Coba panjenengan pirsani, coba kita lihat. Faida ra'aitan nas ba'dhum yadhabu bimarkabin. Ketika orang menunaikan salat sunnah Idul Fitri, ada yang pergi ke masjid pakai kendaraan, enten sing melampah, enten sing memakai baju baru, enten sing boten pakai baju baru, enten sing perasaannya seneng, ono sing perasaannya senep. Itu kan bermacam-macam. Nah, begitulah juga nanti di padang mahsyar di yaumul kiamah kita juga sama. Kalau panjenengan sregep berjamaah di masjid sabilillah, nanti di bawah naungan masjid sabilillah bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah dalam ikut bendera naungan masjid sabilillah. Kalau seandainya takut trauma ke masjid gara-gara sandal hilang, yang baru hilang sandal saja kok sudah repot. Baru hilang sandal saja kok sudah bingung. Saya terus terang, kehilangan sepeda motor sudah 2 kali. Sama-sama kejadiannya dulu pertama di Masjid Fatur Rahman yang di bawah flyover. Itu dulu tiap malam Senin saya ngaji rutin. Sebelum saya ikut ke Masjid Sabilillah, ditarik ke Masjid Sabilillah. Tiap malam Senin saya ngaji rutin di Masjid Fatur Rahman, maghrib sampai isya. Berangkat dari rumah pakai sepeda motor. Giliran setelah selesai ngimami sholat isya ditanya oleh jamaah, Ustadz panjenengan boten ngasok sepeda? Dan niki lebah kuncine, pundi sepeda he? Ya Allah. Berarti sepeda motor saya laku. Kira-kira kalau kita kehilangan sepeda, alhamdulillah apa? Apa ya Allah? Lalu yang terpikir dalam angan-angan kita apa? Kira-kira panjenengan hilang sepeda motor di Masjid Sabilillah, wani mulin apa boten? Wani pulang ke rumah apa enggak? Ya kadang-kala pikir-pikir dise, sebab kita di angan kita bagaimana kita menghadapi istri kita. Sebab bagaimanapun juga yang kita takuti adalah istri. Saya sudah pasrah. Kalau toh memang sepeda ini masih rezeki saya, pasti suatu saat bisa kembali lagi. Setelah laporan ke Polsek Blimbing, ya pulang jalan kaki.
Saya pulang jalan kaki, saya mijit bel pintu, akhirnya dibuka oleh istri saya. Mana sepedanya? Hanya tinggal kuncinya, saya jawab. Lalu jawaban istri saya apa? Kalau Allah memberikan istri saya bukan istri solehah, saya juga berani pulang ke rumah. Wih, temenan gak wani pulang. Nah, ketika saya mendengar istri saya, kalau sudah waktunya hilang, ya sudah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau berikan kepada saya istri yang solehah. Itu jawaban istri saya. Dulu tiap malam Senin setelah Isya, saya kelilingan se Arjosari. Dulu ketika awal-awal Riyadul Jannah masih belum besar seperti sekarang, saya merupakan proklamator penggerak se Arjosari. Masjid musola belum ada solawatan, saya keliling masjid musola sekelurahan Arjosari, saya isi terus. Nah, sekarang tiap masjid musola sudah punya grup masing-masing. Saya pindah haluan, pindah dari rumah ke rumah. Nah, habis walaupun sepeda motor hilang, ya tetap kegiatan rutin saya sholawatan ya, kelilingan ya tetap. Apa sebabnya? Materi. Orang itu merupakan kan amanah dari Allah. Kalau amanah dari Allah, kita cinta dunia jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Sebab kalau amanah suatu saat akan diambil. Kalau ulama salafus soleh zaman dulu kehilangan benda, harta benda itu alhamdulillah. Nah, kalau kita kehilangan harta benda, masya Allah. Apa sebabnya? Sebab ulama salafus soleh kalau kehilangan harta benda, apa buktinya? Langsung alhamdulillah. Sebab keimanan tingkat mereka sudah keimanan yang tinggi. Lalu yang kedua, keyakinannya sudah yakin, hakul yakin. Kalau satu benda hilang, pasti oleh Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Kalau saya pasrah, akhirnya apa? Tidak jarak lama sepeda motor ya bisa beli lagi yang baru. Kemudian bisa pindah rumah, pindah dari rumah mertua. Itu kan sudah nikmat dari Allah. Jadi hilang sepeda motor satu, datangnya satu bisa sepeda motor lagi baru, rumah juga baru. Itu hilang sepeda motor satu. Coba kalau dua. Nah, kalau seandainya kita kehilangan sandal di Masjid Sabda, juga usah dipikir apa sebabnya. Atasannya sandal mawon. Apa sebabnya? Yakin kita suatu saat sandal yang lebih baru juga akan ada. Nah, oleh karenanya, jadi ketika momen seperti ini, musuh kita itu bukan COVID-19, bukan orang kafir. Musuh kita adalah hawa nafsu, musuh kita adalah setan. Yang harus kita perangi. Apa sebabnya? Sebab yang menjerumuskan kita adalah setan. Yang harus kita perangi adalah hawa nafsu. Nah, ketika nanti di akhirat juga sama. Coba kita perhatikan. Kalau panjenengan rajin berjamaah di Masjid Sabilillah, nanti di bawah naungan Masjid Sabilillah, nyeberangi Shiratal Mustaqim bersama-sama dalam naungan Masjid Sabilillah. Tergantung rutinitas kita ibadah di mana. Tapi kadang-kala kan merangi hawa nafsu. Sudah sholat gak berjamaah, sholat berjamaah juga enggak mau, sholat di rumah juga ake-ake melo aliran Syiah, bukan Syiah, Syiah. Nih Syiah ini berarti ngulur-ngulur waktu jam 4, wis engko ae jam 4 15 menit. Wis gak kroso akhirnya subuh yo bablas. Nah, begitu juga di padang mahsyar. Nanti kita juga sama. Kalau rajin berjamaah di masjid, insya Allah ikut masjid. Walaupun kita jauh pergi ke masjid, dia berjalan. Sebab setiap pahala panjenengan melangkahkan kaki, itu jadikan nilai ibadah. Tentang teknis pelaksanaan sholat berjamaah, mau lurus ketika normal, ya bagus kesempurnaan sholat. Rapat juga kesempurnaan sholat. Tapi ketika COVID-19 seperti ini, kita antisipasi. Toh nyata-nyata Islam dulu sudah mengajarkan kepada kita. Hanya kita diingatkan oleh Allah.
Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha satamana Gusti Allah yuhibbut tawwabin, mencintai tawwabin, orang-orang yang selalu bertaubat. Nah, kalau Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, berarti orang itu pernah melakukan kesalahan. Ayo sinten sing urip ten alam dunia boten nate nglakoni kesalahan. Wis kabeh manungsa yo nate nglakoni dosa. Kiai, ustaz, sinten mawon yo kabeh nglakoni dosa. Tapi Allah mencintai orang-orang yang ketika berbuat salah dosa langsung mohon ampunan. Oke, bulan puasa Ramadan itu kewajiban kita. Itu derajatnya lebih murah, lebih ringan. Orang enggak puasa dikodok taubatan nasuha, selesai. Tapi ketika di bulan Syawal kita minta maaf ke tetangga, ya juga tidak. Ke saudara juga tidak. Lewat ucapan juga tidak. Itulah yang menjadikan penghambat sebanyak apapun nilai amal ibadah kita bisa habis nanti di padang mahsyar, bisa habis di yaumul kiamah. Nah, oleh karenanya jadi kita sempat silaturahmi, sempat telepon, ya telepon saudara kita. Makanya diajarkan oleh baginda Rasul ketika selesai sholat 5 waktu membaca istighfar. Jadi wiridan berjamaah di zaman Rasulullah ya sudah berjamaah. Entah teknis orang yang berjamaah imam membaca istighfar keras ataupun tidak, ya silahkan. Sebab kita ada madzhabul arba'ah. Nah sekarang saja contohnya, panjenengan kemana-mana masker. Bagaimana ketika kita sholat memakai masker? Apakah bisa mengganggu keabsahan sholat? Persyaratan syarat sah sholat itu yang penting toharoh, suci. Suci dari tempat kita sholat, pakaian yang kita pakai ketika sholat itu harus suci. Sedangkan masker adalah atribut. Nah ketika atribut itu suci daripada najis, ya berarti sholatnya ya sah. Bahkan kalau pendapat Imam Hanafi, walaupun pakai masker ya nggak masalah. Itu pendapat Imam Hanafi. Sujud maskernya nggak dilepas. Imam Hanafi itu menjelaskan ajazahu, cukup sujud. Nah ketika sholat, ketika kita sujud masih memakai masker. Imam Syafi'i bagaimana? Pendapat Imam Syafi'i, sholat pakai masker juga sama, sah sholatnya. Yang penting maskernya yo suci. Sebab persyaratan sholat itu bukan dari maskernya, malbusnya. Jadi kesuciannya, atribut itu silakan pakai sorban, ada ya pakai. Enggak ada sorban, ya enggak masalah. Tapi yang penting kita tunjang dengan sunnah. Ya kadang-kadang panjenengan tenggeren masing-masing kabeh enggak ada sorban. Tapi kadang-kadang ya boten nate diagem napa sebab hawatos dipanggil ustaz, dipanggil yai. Padahal ya sorban itu bukan pakaian yai mawon, ustaz ya sanes. Tiap muslim yang sholat ya sunnah pakai sorban. Kadang-kala enten sorban, tapi dinten Jumat hari Jumat dipakai dibawa. Tapi ketika sholat gak dipakai, bahkan dipakai sejadah. Itu adalah atribut. Nah sedangkan atribut yang penting suci. Tapi pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Sebab anggota sujud itu kan 7. Kedua telapak tangan, dengkul, kemudian jidat, kemudian butunul rijlain. Mohon maaf, sujud kalau hanya berdiri begini tidak sah sujud. Sujud jadi kalau kakinya hanya nempel seperti ini tidak sah. Apa sebabnya? Ulama fuqaha ahli fikih menjelaskan butunul rijlain. Jadi harus dilipat begini, harus dilipatkan. Jadi kalau sujud hanya seperti ini nempel itu tidak sah. Apa sebabnya? Sebab anggota sujud adalah
7. Jadi butunur rijlain itu 2, kemudian dengkul 2 berarti 4, kemudian telapak tangan 2 berarti 6, yang 1 adalah jidat 7. Sedangkan hidung hukumnya sunnah. Jadi hidung ketika kita nempel ke tempat sujud itu adalah sunnah, bukan wajib. Nah kalau seandainya sholat kita kepingin sempurna walaupun derajatnya sunnah, alangkah baiknya, mohon maaf, ketika sholat pakai masker, wis turunkan di ayat maskernya. Apa sebabnya? Supaya hidung kita ikut nempel. Ketika selesai sholat, ya tutup lagi, gak masalah. Walaupun Imam Syafi'i mensahkan, walaupun Imam Hanafi mensahkan sholat ketika hidungnya terhalang oleh masker, tetap sholatnya sama-sama sah. Tapi dikembalikan terserah pribadi masing-masing. Kalau kepingin tambahan sunnah, yo maskere turunkan dulu, nanti selesai sholat dinaikkan lagi. Kalau toh seandainya tetap mau dipakai, ya silakan. Yang penting maskernya suci. Nah kalau maskernya tidak suci, berarti membawa najis. Sholatnya juga ya berarti tidak sah sebab membawa najis. Nah jadi kita jangan terprovokator oleh pendapat-pendapat yang atasnya sholat kok misalkan kok jaga jarak. Bukan seperti itu. Jadi pertimbangannya salamatul abdan muqaddamun ala salamatil adyan. Itu pertimbangannya. Hikmahnya apa? Kalau kita tahu hikmahnya, Allah kepingin puasa umat Islam ketika kemarin pemerintah menganjurkan pakai masker. Itu kan hikmahnya kalau kita resapi. Allah kepingin puasanya umat Islam Ramadan ataupun sekarang yang biasa puasa sunnah, menjaga mulut. Orang kemana-mana maskeran kan minimal bisa menjaga mulut. Sebab nyata-nyata sing abot niku sanes menahan lapar dan dahaga. Sebab sing abot niku yo jogo mulut, jogo lisan niku yo abot. Mulane sebagian sahabat meriwayatkan kalau kamu tidak mampu puasa sholat, puasa sunnah, Senin Kemis yo gak tahu puasa, Nyawalan yo gak tahu puasa, Ayyamul Bid yo gak tahu puasa, kemudian Dzulhijjah yo gak tahu puasa, Muharram gak tahu puasa, Rajab yo gak tahu puasa, Sa'ban gak tahu puasa. Gak masalah. Kalau kita man aroda fadla siyamis tatawu wa huwa muftirun, siapapun orangnya yang tidak mampu puasa sunnah, puasa sunnah abot napa boten? Ya abot bagi wong sing boten biasa. Puasa Ramadan senajan abot ya wajib. Tapi fadilah puasa sunnah abot bagi orang yang tidak istiqomah. Nah kita diberikan pilihan, kalau kamu tidak mampu puasa sunnah, tapi diberikan pahala oleh Allah, pahala puasa sunnah. Bendinten panjenengan sarapan jam 7 yo pecel, kok jam 10 dahar, kemudian jam 2 nasi padang, maghrib rawon. Nah kita tiap hari gak puasa tapi diberikan fadilah puasa sunnah, kan penak Pak. Tapi ono syaratnya, falyahfad lisana, jogon lisanmu, jaga lisan. Abot napa boten jogo lisan? Ya jogo lisan yo abot, puasa sunnah yo ora tahu, ngerasani wong yo bendino, akhirnya tambah umur yo tambah dosa. Terkecuali kalau kita sudah mampu, misalkan menjaga lisan, silahkan gak puasa sunnah. Tapi kalau kita belum mampu bisa menjaga lisan, imbangi dengan puasa sunnah. Jangankan puasa sunnah, wong nyata-nyata puasa wajib mawon nih kapan panjenengan ngerasani terus, ya berarti puasane boten batal tapi pahalane sing gagal, pahalane sing ical. Nah, itu jadi fenomena seperti sekarang kita nggak usah bingung.
kita tetap bersabar. Sampai kapan Covid ini selesai? Wallahu alam. Yang penting kita bersama-sama memohon kehadirat Allah. Sebab yakin kita likulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu kejadian, baik pahit ataupun manis, senang ataupun susah, hidup ataupun mati, sakit ataupun sehat, itu adalah hikmah. Ada hikmah yang tersirat. Hanya kita kadangkala yang belum menyadarinya. Pasti. Walaupun bagi kita berat, ya memang inilah jalan yang harus kita tempuh. Sholat ya harus seperti ini dulu, jaga jarak. Salaman kalau enggak kenal, ya ojo dhisik. Walaupun salaman ya tetap langsung cuci tangan. Sebab Allah sudah mengingatkan, Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan wa yuhibbul mutatahhirin, orang-orang yang selalu bersuci. Berarti intinya di balik Covid ini apa? Akeh wong sing kopros. Akeh wong sing jorok. Nggih napa nggih? Ayo mulai melebet masjid mawon. Rata-rata kalau orang enggak mengerti pengamalan hukum Islam, sakjane jatuh seharusnya kaki kanan dulu. Yo kadang-kadang yo ono ae wong sing melebet masjid kaki kiri dhisik. Koyok-koyok melebet masjid niku disamakan dengan masuk kamar mandi. Nah berarti hikmah dibalik ini kan semua sekarang kita harus menjadi manusia yang senang akan kebersihan. Makanya Rasul bersabda, an-nadzafatu minal iman. Nah walaupun ketika kita sedang sholat angop, ya tutup ono. Tapi sekarang panjenengan pakai masker, insya Allah anginnya ya enggak keluar lah. Walaupun kipas angin bertiup, ya tetap panjenengan walaupun angop ketika sholat, ya tutupan pakai tangan kiri. Itu jadi adab-adab ketika sholat. Bersihin, ya alhamdulillah. Nah sekarang panjenengan bersihin, ya tutupi pakai masker. Nah oleh karenanya, jadi kita ambil hikmahnya. Semua itu pasti ada hikmahnya. Kita kemana-mana maskeran, berarti paling tidak kita bisa menjaga mulut kita. Lisan wis jogon. Kemudian anjurkan kita kemanapun harus cuci kaki, ya cuci tangan. Itu merupakan an-nadzafah, adalah kebersihan, merupakan sebagian daripada iman. Oleh karenanya kita ambil hikmahnya saja. Sebab kita yakin bahwasanya kalau kita menerima dengan kesabarannya, kesabaran ujian daripada Allah yang berikan ujian kepada kita, ya kita memohon kehadirat Allah. Sebab di balik ini pasti ada hikmah yang sangat luar biasa. Justru musibah yang lebih besar menimpa umat Rasul adalah ditinggalkan bulan Ramadan. Ini musibah yang paling besar. Apa sebabnya? Sebab tinggal penyesalan. Belum pasti Ramadan tahun depan kita masih ada. Kalau musola saya ada hikmahnya. Musola saya musola mujahidin. Semenjak ada Covid, mohon maaf, sholat padahal kan sudah saya anjurkan jaga jarak, enggak mau jamaah. Sholatnya tetap mepet. Jamaah sholat 5 waktu biasanya hanya 2 sop, sekarang full terus. Itu 5 waktu. Kemarin tadarus bulan Ramadan, masya Allah. Kalau tahun kemarin Hotmil Quran yang bapak-bapak itu hanya 4 kali 1 bulan. Kemarin 7 kali. Walaupun suasana Covid, tetap tadarus sampai jam 1 malam baru selesai. Tapi pakai speaker dalam saja, tidak pakai speaker atas. Itu hikmah tersendiri. Bagi jamaah saya, musola saya, mujahidin itu lebih makmur sekarang daripada sebelum ada Covid. Kemudian tingkat antusias jamaah, sing biasanya gak tahu sholat, sekarang sudah mau sholat. Ya Allah. Nah berarti kita yakin di balik musibah itu ada hikmahnya. Kemudian persatuan keguyubannya itu lebih bersatu. Kalau tahun kemarin Hotmil Quran, tasakuran hanya biasa, sekarang 7 kali Hotmil Quran, tasakuran juga 7 kali. Nah itu adalah hikmah tersendiri. Berarti Allah merasakan sayang kepada umat Rasulullah. Tidak ada cara lain selain kita bersabar, tetap berusaha. Hanya kita hasilnya adalah tawakal, pasrah kepada Allah. Jadi jangan terlalu ketakutan berlebihan, biasa-biasa saja.
selama protokoler kesehatan kita perhatikan, hasilnya kita pasrah kepada Allah. Toh nyatanya kita dulu di alam rahim sudah dipastikan oleh Allah ajal kita berapa tahun, bahagia kita kapan, rezeki kita dari mana, tempat kita meninggal, sebab kita meninggal kan sudah ada takdirnya masing-masing. Ini ay waktin mu'akotin, kita belajar sedikit, belajar tafsir. Oleh karenanya kesimpulan yang Al-Fakir sampaikan, jadi mohon kesabarannya sementara waktu kita sopnyai, jadi jaga jarak, kemudian salaman juga sementara dihindari dulu. Nah, oleh karenanya itu sudah sesuai dengan hadis, dengan fikih, dengan berdasarkan pertimbangan kaidah usul fikih juga itu sudah sesuai. Nah, kalau seandainya ada pendapat-pendapat yang ekstrim harus kemudian tidak sah, ya kita masih tetap punya landasan yang lebih kuat. Beda pendapat silahkan, tapi yang penting jangan istilahnya membenturkan antara ulama dan umaro. Semua juga seiring. Umaro adalah mitra daripada ulama. Sebab kiwamuddin wa dunya, sebab dunia dan agama tidak akan bisa maju tanpa ilmunya ulama, tanpa adilnya umaro, tanpa bisa khawatil agniya, lomannya orang yang kaya, bidak watil fuqara, tanpa doanya orang-orang yang fakir. Kalau semuanya sudah seiring, baru akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Insyaallah saya bukan mengganti Habib. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan Habib baru bisa memulai. Insyaallah Sabtu yang akan datang, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan lahiriah batiniah, diberikan kesempatan, diberikan keistiqomahan sehingga bisa membimbing kita semuanya, bisa mengajari kepada kita semuanya. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita yang hadir di Masjid Sabilillah senantiasa dimustajabah oleh Allah. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia mudah-mudahan segera dibebaskan dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina rabbil alamin hamdan yafdaka fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama karim wa adim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma asli ra'iyya wa ra'iyya waj'al baldatana hadi Indonesia wa sayra buldanil muslimin rahiyatan mahmiyatan min kulli fitnati wa maradi wa baliyah ya dan jalizati wa rahmah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi jama'atina wa barik lana fi masajidina wa barik lana fi biladina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi kulli ma a'taytana ya man kafana kulla syai' ikfina kulla ma hammana bi rahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.